Mata uang kripto adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi kriptografi untuk mengamankan transaksinya. Operasi ini terjadi pada teknologi yang disebut blockchain, sebuah buku besar terdesentralisasi yang merekam transaksi dengan aman dan transparan. Mata uang kripto terkenal karena potensi cepatnya kenaikan harga, tetapi juga dikenal karena volatilitas yang tinggi. Di sisi lain, aset tradisional termasuk saham, obligasi, properti, dan mata uang fiat seperti dolar atau euro. Aset-aset ini telah ada dalam sistem keuangan konvensional dan memiliki sejarah panjang. Mereka sering dianggap sebagai pilihan investasi yang lebih stabil dan dapat memberikan pendapatan reguler. Anda mungkin pernah bertanya-tanya, apakah sebaiknya saya berinvestasi dalam kripto atau aset tradisional? Halo semua, selamat datang di saluran J-Coin. Saya sangat senang Anda bergabung dalam video kali ini. Kita akan menjelajahi topik yang penuh wawasan bernilai, yaitu berinvestasi dalam kripto versus aset tradisional, analisis komparatif. Mari kita terus bersama untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan terpercaya. Keuntungan dan risiko investasi kripto. Keuntungan pertama yang sering dikaitkan dengan investasi kripto adalah potensi kenaikan nilai yang sangat cepat. Beberapa mata uang kripto telah mengalami lonjakan harga yang luar biasa dalam waktu singkat, memberikan peluang bagi investor untuk meraih keuntungan yang signifikan. Investasi dalam kripto juga memberikan akses ke teknologi inovatif, seperti blockchain dan smart contracts. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengganggu berbagai industri, termasuk keuangan, logistik, dan bahkan bidang seperti seni dan hiburan. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi kripto. Salah satu risiko utama adalah volatilitas harga yang tinggi. Nilai mata uang kripto dapat berubah drastis dalam waktu singkat, yang dapat mengakibatkan keuntungan besar tetapi juga kerugian besar. Oleh karena itu, investasi kripto mungkin tidak cocok untuk semua orang, dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Risiko lainnya termasuk keamanan. Meskipun teknologi blockchain yang mendasari aman, pertukaran kripto dan dompet digital masih rentan terhadap peretasan. Regulasi yang berfluktuasi juga dapat mempengaruhi nilai dan legalitas kripto. Keuntungan dan risiko investasi aset tradisional. Salah satu keuntungan utama dari investasi dalam aset tradisional adalah stabilitas. Aset seperti saham blue chip dan obligasi pemerintah memiliki sejarah panjang stabilitas nilai. Mereka sering dianggap sebagai pilihan investasi yang lebih aman karena terhubung dengan perusahaan mapan atau entitas pemerintah yang memiliki kredibilitas. Aset tradisional sering menawarkan prediktabilitas yang lebih tinggi dalam hal pendapatan. Dividen dari saham atau kupon bunga dari obligasi dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil, yang dapat mendukung tujuan keuangan jangka pendek atau menengah. Namun, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, aset tradisional juga memiliki risiko sendiri. Salah satu risiko yang perlu dipertimbangkan adalah potensi pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan kripto atau investasi berisiko tinggi lainnya. Keuntungan dari aset tradisional mungkin cenderung lebih rendah dalam jangka pendek, tetapi lebih stabil dalam jangka panjang. Tantangan lain adalah inflasi. Nilai sebagian besar aset tradisional bisa terkikis oleh inflasi seiring waktu, yang berarti meskipun Anda mungkin mempertahankan nilai nominal investasi Anda, daya beli sebenarnya bisa berkurang. Ketersediaan dan likuiditas investasi. Kripto sering menawarkan ketersediaan yang lebih tinggi daripada aset tradisional. Dengan banyaknya mata uang kripto yang tersedia di berbagai platform pertukaran, investor memiliki beragam pilihan untuk dipilih. Ini berarti Anda dapat berinvestasi dalam kripto yang sesuai dengan preferensi dan tujuan Anda. Di sisi likuiditas, kripto juga menawarkan fleksibilitas yang signifikan. Anda dapat dengan mudah membeli atau menjual kripto kapan saja, karena pasar beroperasi secara global 24/7. Ini bisa sangat menguntungkan bagi mereka yang ingin merespons perubahan pasar dengan cepat. Namun, meskipun ketersediaan dan likuiditas kripto menawarkan keuntungan, aset tradisional juga memiliki manfaatnya.
Aset seperti saham blue chip dan obligasi pemerintah, umumnya memiliki likuiditas yang tinggi, tetapi mungkin tidak secepat kripto. Namun, likuiditas ini sering diiringi dengan kestabilan yang lebih tinggi. Contoh konkret tentang ketersediaan dan likuiditas ini bisa dilihat ketika membandingkan proses pembelian dan penjualan. Regulasi dan keamanan. Ketika berbicara tentang kripto, regulasi telah menjadi topik yang sangat dibicarakan. Kurangnya regulasi yang konsisten di sebagian besar wilayah, telah menyebabkan persepsi yang beragam terhadap kripto. Meskipun teknologi blockchain yang mendasarinya aman, ketidakpastian regulasi dapat mempengaruhi keamanan investasi kripto. Seiring waktu, ada harapan bahwa regulasi akan mengatur pasar kripto dengan lebih baik, memberikan pedoman yang jelas untuk pertukaran, penggunaan, dan pajak kripto. Ini dapat membantu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Di sisi lain, aset tradisional sering didukung oleh regulasi yang ketat. Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi dan mengatur transaksi serta perlindungan investor. Hal ini dapat memberikan keamanan dan keyakinan kepada mereka yang lebih suka berinvestasi dalam lingkungan yang terstruktur. Korelasi pasar dan diversifikasi. Penting untuk memahami konsep korelasi pasar. Ini mengacu pada sejauh mana dua aset atau pasar bergerak bersama-sama. Korelasi positif berarti bahwa aset cenderung bergerak ke arah yang sama, sementara korelasi negatif berarti bahwa aset cenderung bergerak ke arah yang berlawanan. Diversifikasi portofolio dengan aset yang berkorelasi rendah atau negatif dapat membantu mengurangi risiko. Pada awal munculnya kripto, banyak yang percaya bahwa kripto adalah aset yang sepenuhnya terpisah dari pasar keuangan tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara kripto dan pasar tradisional mulai terlihat. Misalnya, ketika pasar saham mengalami penurunan tajam, beberapa mata uang kripto seperti Bitcoin dapat mengalami kenaikan nilai, karena investor mencari aset yang lebih aman. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi volatil, pergerakan harga kripto dan saham bisa bergerak bersamaan. Selain itu, berita besar atau peristiwa ekonomi yang mempengaruhi pasar global, juga dapat menciptakan korelasi antara pergerakan harga kripto dan saham. Sebagai contoh, ketika berita ekonomi memicu tindakan tertentu dari investor, ini dapat memengaruhi kedua pasar secara serupa. Pertumbuhan jangka panjang dan teknologi blockchain. Tren adopsi kripto dan teknologi blockchain telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan besar dan lembaga keuangan mulai mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam operasi mereka. Ini menciptakan peluang untuk efisiensi yang lebih tinggi, transparansi yang lebih besar, dan biaya yang lebih rendah dalam berbagai proses bisnis. Selain itu, kripto juga telah menarik perhatian dari investor institusional dan individu. Ketika institusi mulai mempertimbangkan investasi dalam kripto, ini dapat memberikan dorongan lebih lanjut pada adopsi dan meningkatkan legitimasi pasar. Pendekatan investasi. Terdapat beberapa pendekatan investasi yang dapat diterapkan, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Pendekatan jangka pendek lebih fokus pada pergerakan harga dalam waktu singkat, sementara pendekatan menengah dan panjang lebih fokus pada potensi pertumbuhan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kasus penggunaan real. Contoh pertama adalah Bitcoin, salah satu kripto paling terkenal. Beberapa tahun yang lalu, seorang investor membeli Bitcoin saat harganya masih rendah. Dalam beberapa tahun, nilai Bitcoin meledak dan investor tersebut mengalami keuntungan yang sangat besar dari investasinya. Namun, tidak semua cerita investasi kripto berakhir dengan keuntungan. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai panduan umum dalam memilih jenis investasi, tentukan tujuan keuangan Anda dengan jelas. Pahami profil risiko Anda dan tingkat toleransi risiko yang Anda miliki. Lakukan penelitian mendalam sebelum berinvestasi dalam jenis apapun, dan jika mungkin, konsultasikan dengan ahli keuangan. Setiap jenis investasi memiliki kelebihan dan risikonya sendiri. Dalam membangun portofolio, pertimbangkan diversifikasi dengan menggabungkan berbagai jenis aset, baik kripto maupun aset tradisional, untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda.
Ingatlah bahwa hasil investasi dapat bervariasi dan penting untuk memahami risiko serta peluang yang terlibat dalam setiap pilihan investasi. Dengan informasi yang tepat dan pemahaman yang baik, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Semoga video ini memberikan manfaat bagi Anda untuk melakukan investasi dengan cermat. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan ragu untuk memberikan komentar mengenai topik yang ingin Anda bahas lebih lanjut di masa depan. Subscribe, like dan share dari Anda akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.